hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini, yang pertama unsur dasar manajemen mutu. Jadi unsur dasarnya adalah suatu infrastruktur atau sistem mutu industri farmasi yang tepatnya mencakup struktur organisasi, prosedur, kemudian proses dan sumber daya, dan tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi, keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Oke. Sistem mutu industri farmasi ada penjelasannya tentang manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua aspek, baik secara individual maupun secara kolektif, yang akan mempengaruhi mutu produk. Manajemen mutu juga diistilahkan sebagai totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai tujuan penggunaannya. Jadi oleh karena itu manajemen mutu itu mencakup juga CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Oke, perhatikan sistem mutu industri farmasi yang tepat bagi pembuatan obat hendaklah menjamin bahwa yang pertama, realisasi produk diperoleh dengan mendesain, merencanakan, mengimplementasikan, memelihara, dan memperbaiki sistem secara berkesinambungan sehingga secara konsisten akan menghasilkan produk dengan mutu yang tepat. Yang kedua, pengetahuan mengenai produk dan proses dikelola pada seluruh tahapan siklus hidup. Yang ketiga, desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara memperhatikan ketentuan CPOB. Yang keempat, kegiatan produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan mengacu ketentuan CPOB. Yang kelima, tanggung jawab manajerial diuraikan secara jelas. Yang keenam, pengaturan ditetapkan untuk pembuatan, pemasok, penggunaan bahan awal, bahan pengemas yang benar, seleksi dan pemantauan pemasok, dan untuk memverifikasi setiap pengiriman bahan yang berasal dari pemasok yang telah disetujui. Berikutnya yang ketujuh, proses tersedia untuk memastikan manajemen kegiatan alih daya outsource. Berikutnya adalah kondisi pengawasan ditetapkan dan dipelihara dengan mengembangkan dan menggunakan sistem pemantauan dan pengendalian yang efektif untuk kinerja, proses, dan mutu produk. Kemudian adanya pemantauan produk dan proses, kemudian semua pengawasan yang diperlukan terhadap produk antara pengawasan selama proses, serta validasi dilaksanakan. Adanya perbaikan berkelanjutan di fasilitas, kemudian adanya pengaturan tersedia untuk evaluasi prospektif terhadap perubahan yang direncanakan. Kemudian setelah pelaksanaan perubahan, evaluasi juga dilakukan untuk mengkonfirmasi pencapaian sasaran mutu, analisis akar penyebab masalah. Ini adalah ini ya sistem manajemen mutu hendaknya mencakup keseluruhan ini. Terus adanya penilaian produk, mencakup kajian dan evaluasi terhadap dokumen produksi yang relevan, penilaian deviasi dari prosedur. Kemudian obat tidak boleh dijual atau didistribusikan sebelum pemastian mutu meluluskannya. Tiap batch produksi yang dibuat dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan. Kemudian adanya pengaturan yang memadai untuk memastikan sedapat mungkin produk disimpan dan didistribusikan serta ditangani agar mutunya tetap di laboratorium, tapi juga harus terlibat pada semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Oke, bagian pengawas mutu secara keseluruhan juga mempunyai tanggung jawab
Apa tanggung jawabnya? Pertama, bagian pengawasan mutu tuh membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, mengawasi pengambilan sampel pembanding dan sampel petinggal dari bahan dan produk bila diperlukan, memastikan kebenaran label pada wadah bahan dan produk, memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas produk, dan ikut serta dalam investigasi keluhan terkait dengan mutu produk. Semua kegiatan hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan dicatat. Kemudian penilaian produk hendaklah mencakup semua faktor yang terkait. Jadi termasuk kondisi produksi, hasil pengujian selama proses, evaluasi dokumen produksi, kemudian pemeriksaan produk dalam kemasan akhir. Kemudian personil pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk mengambil sampel dan melakukan penyelidikan yang sesuai. Jadi harus diberikan akses karena kan dia bakal ngambil sampel untuk pengujian. Oke, kemudian fasilitas memadai yang pastinya personilnya sudah terlatih dan tersedia prosedur yang sudah disetujui untuk pengambilan sampel. Baik itu pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, produk jadi. Kemudian juga bisa memantau kondisi lingkungan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan CPOB. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh pengawasan mutu yaitu bahan awalnya, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, produk jadi, dilakukan oleh personil yang sudah ditetapkan, kemudian menggunakan metode yang sudah disetujui. Ingat, metode pengujiannya juga sudah tervalidasi. Kemudian pencatatan dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat pencatatan. Kemudian produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang tercantum di izin edar. Memiliki derajat kemurnian yang dipersyaratkan serta dikemas dalam wadah yang sesuai dan pelabelan yang benar. Oke, kemudian dibuat catatan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, produk jadi secara formal dan dinilai terhadap spesifikasinya. Dilihat sudah sesuai belum sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Kemudian sampel petinggal, bahan awal dan produk jadi disimpan dalam jumlah yang cukup. Sampel perbanding dan sampel petinggal diperlukan untuk pengujian di kemudian hari bila diperlukan. Sampai produk jadi disimpan dalam kemasan air. Sampel produk jadinya ini disimpan dalam kemasan akhir. Jadi sampel petinggalnya juga dikemas dalam kemasan yang sesuai dengan mau dipasarkan. Oke, kemudian cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Jadi bangunan fasilitas laboratorium pengawasan mutu hendaknya memenuhi persyaratan umum dan khusus. Peralatannya tidak boleh dipindah-pindah di area berisiko tinggi untuk menghindari kontaminasi silang, khususnya laboratorium mikrobiologi. Personil, bangunan, fasilitas, serta peralatan laboratorium hendaknya sesuai dengan jenis dan skala kegiatan pembuatan. Dokumen laboratorium hendaknya mengikuti prinsip yang diuraikan di CPOB, yaitu bagian dokumentasi. Kemudian bagian penting dari dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan mutu hendaknya tersedia di bagian pengawasan mutu. Ada dokumen tentang terkait spesifikasi, kemudian ada dokumen terkait prosedur yang menjelaskan bagaimana cara pengambilan sampel, pengujian, kemudian catatan termasuk lembar kerja pengujian, analisis, buku catatan laboratorium harus terdokumentasi dan terverifikasi. Kemudian adanya prosedur dan catatan kalibrasi, instrumen, serta peralatan. Kemudian adanya prosedur perawatan peralatan. Adanya tersedianya prosedur penyelidikan terhadap hasil uji di luar spesifikasi. Kemudian laporan pengujian serta sertifikat analisis, pemantauan lingkungan,
data-data pemantauan lingkungan baik udara, air, dan sarana penunjang. Kemudian catatan validasi metode analisis. Oke, pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel itu adalah kegiatan harus dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis yang sudah disetujui, yang menguraikan yang pertama, bagaimana metode pengambilan sampelnya, peralatan yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil berapa banyak, kemudian instruksi untuk semua pembagian sampel yang diperlukan, tipe dan kondisi wadah sampel yang digunakan, penanda wadah yang disampling. Semua tindakan khusus harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan sampel bahan steril atau bahan berbahaya. Langkah-langkahnya harus diperhatikan, kondisi penyimpanannya, kemudian prosedur pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel. Oke, sampel hendaknya mewakili batch bahan ataupun produk yang sampelnya diambil. Sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses berkondisi terkritis. Jadi bisa saja sampelnya diambil di awal proses sama di akhirnya juga untuk memastikan udah memenuhi syarat atau enggak. Kemudian tiap wadah sampel hendaknya diberi label yang menjelaskan isi disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang diambil sampelnya. Kegiatan ini hendaknya dilakukan sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko ketercampuran dan melindungi sampel dari kondisi penyimpanan yang merugikan. Kemudian personil yang mengambil sampel hendaknya sudah menerima pelatihan awal dan reguler dengan disiplin yang relevan dalam pengambilan sampel yang benar. Pelatihan ini mencakup apa aja sih? Jadi orang yang ngambil sampel nih yang untuk dianalisis terkait untuk pengawasan mutu suatu bahan atau produk, sampelnya personilnya itu sudah mendapatkan pelatihan yang cukup. Pertama, pelatihannya mencakup rencana pengambilan sampel, kemudian prosedur pengambilan sampel, teknik dan peralatan untuk mengambil sampel, terus materi tentang risiko kontaminasi silang, kemudian tindakan pencegahan yang dilakukan sehubungan dengan zat yang tidak stabil atau steril, kemudian kepentingan mempertimbangkan tampilan visual bahan, wadah, dan label, kemudian kepentingan mencatat keadaan tak terduga atau tidak biasa. Oke. Pengambilan sampel, identitas suatu batch bahan biasanya hanya dapat dipastikan apabila sampel diambil dari tiap wadah dan dilakukan uji identifikasi terhadap tiap sampel. Oke, kemudian pola pengambilan sampel bahan pengemas hendaknya apa aja sih yang diperhatikan? Jumlah yang diterima, mutu yang dipersyaratkan, sifat bahannya, bahan pengemas primer ataupun bahan pengemas cetak, metode produksinya, kemudian pengetahuan tentang pelaksanaan sistem pemastian mutu di pabrik pembuat bahan pengemasnya, kemudian jumlah sampel yang diambil hendaknya ditentukan secara statistik. Oke, kemudian pengambilan sampel hendaknya dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi atau efek lain yang dapat berpengaruh terhadap mutu dari produk. Jadi wadah yang diambil sampelnya hendaknya diberi label dengan mencantumkan isi wadah, nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan bahwa ada tanda bahwa sampel diambil dari wadah tersebut. Terus wadahnya hendak ditutup rapat kembali setelah diambil sampelnya. Oke, semua alat yang digunakan untuk mengambil sampel, kemudian wadah sampel harus terbuat dari bahan yang inert dan terjaga kebersihannya. Kemudian instruksi pengambilan sampel. Jadi orang yang ngambil sampelnya harus mengikuti instruksi yang ada. Di instruksi pengambilan sampel apa aja sih yang tertulis? Jadi metode dan pola pengambilan sampel. Yang kedua, peralatan yang digunakan sudah jelas. Jumlah sampel yang diambil berapa banyak.
instruksi pembagian sampel sesuai kebutuhan, kemudian jenis wadah sampel yang harus digunakan, kemudian identitas wadah yang diambil sampelnya, peringatan khusus yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan mengambil sampel dari bahan steril atau bahan berbahaya, kondisi penyimpanannya, kemudian instruksi tentang cara pembersihan dan penyimpanan alat untuk pengambilan sampel. Oke, tiap wadah sampel hendaknya diberi label. Jadi kalau udah diambil sampelnya, disimpan dalam wadah, wadahnya itu diberikan label. Pertama nama bahan yang disampel, nomor batch, nomor lot, nomor wadah yang diambil, kemudian tanda tangan petugas yang mengambil sampel, tanggal pengambilan sampelnya tanggal berapa. Terus ketika mengambil sampel itu menggunakan alat, pastikan si alatnya ini udah dibersihkan. Kalau untuk ngambil sampel steril udah disterilkan, disimpan, terus dia disimpannya secara terpisah dari alat-alat laboratorium yang lain. Kemudian pada saat pengambilan sampel hendaklah dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran atau ketercampur bauran terhadap atau oleh bahan yang diambil. Jadi jangan sampai alat yang kita gunakan untuk sampling itu menyebabkan kontaminasi terhadap produk farmasi tersebut. Kemudian semua alat pengambilan sampel yang bersentuhan dengan bahan hendaklah dibersihkan. Oke, masuk ke materi manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko mutu adalah suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi, dan pengajian risiko terhadap mutu suatu obat. Oke, prinsip dari manajemen risiko. Evaluasi risiko terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengetahuan secara ilmiah, pengalaman, dengan proses yang sudah disetujui dan pada akhirnya dikaitkan pada perlindungan pasien. Tingkat upaya pengambilan tindakan, formalitas, dan dokumentasi dari proses manajemen risiko harus sepadan dengan tingkat risiko. Nanti kalau misalnya ada pemateri dari apa tuh namanya? Dari industri yang praktisi, biasa dijelasin lagi bagaimana sih cara kita membuat manajemen apa tuh kayak eh, apa ya atau sumber daya yang diperlukan, menetapkan tenggang waktu, kemudian hasil akan dilaporkan dan tingkat pengambilan keputusan yang layak untuk proses manajemen risiko. Oke, ini penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi bahaya, analisis serta evaluasi risiko terkait paparan bahaya. Penilaian risiko mutu dimulai dari uraian jelas, penetapan masalah, risiko yang dipersoalkan. Ketika risiko yang dimaksud telah ditetapkan dengan baik, perangkat manajemen risikonya sudah layak, dan jenis informasi yang diperlukan untuk menjelaskan risiko udah teridentifikasi. Jadi kalau manajemen risiko tuh biasanya dibuat penilaian risikonya dengan 3 pertanyaan dasar. Apa yang mungkin salah, seberapa besar probabilitas salahnya, jadi seberapa besar kemungkinan itu bisa terjadi, kemudian apa konsekuensinya, bagaimana tingkat keparahannya. Oke. Kalau manajemen risiko mutu itu terdiri dari identifikasi risiko. Apa sih identifikasi risiko? Itu berisi informasi yang digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menyangkut risiko yang dipersoalkan atau deskripsi masalahnya. Oke, kemudian apa sih analisis risiko? Analisis risiko itu estimasi terhadap risiko terkait bahaya yang diidentifikasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kira-kira dinilai tingkat keparahan kerusakannya bagaimana.
Kemudian evaluasi risiko, membandingkan risiko yang sudah teridentifikasi dan dianalisis terhadap kriteria risiko yang ditentukan. Evaluasi risiko itu mempertimbangkan kekuatan bukti dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke, kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu mencakup pengambilan keputusan untuk mengurangi atau menerima risiko. Tujuan pengendalian risiko adalah mengurangi risiko sampai batas yang dapat diterima. Jadi awalnya kita identifikasi dulu kemudian risiko yang mungkin terjadi pada saat kegiatan di industri farmasi. Mulai dari tahap awal sampai tahap akhir diidentifikasi risiko yang mungkin muncul, kemudian dianalisis risikonya dari tingkat yang dari tingkat keparahan kerusakannya, kemudian sudah dianalisis risikonya, nanti kita harus melakukan pengendalian risiko, di mana kita harus membuat suatu sistem yang bisa mengurangi risiko yang muncul. Jadi bagaimana cara-cara kita atau usaha kita untuk mengendalikan risiko tersebut sampai kalau bisa risikonya itu minimal. Kemudian pengendalian risiko itu terfokus pada pertanyaan berikut. Yang pertama, apa risiko tersebut melebihi tingkatan yang dapat diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko? Kemudian yang ketiga, apa keseimbangan yang layak antara keuntungan, risiko, dan sumber daya? Yang keempat, apakah muncul risiko baru sebagai hasil identifikasi risiko yang sedang dikendalikan? Oke, bentar. Yang tadi itu tentang penilaian risiko. Jadi nanti kalau biasanya ada dosen praktisi itu akan dijelaskan tentang kajian risiko mutu suatu produk. Oke, nanti ada tentang tujuannya, cakupannya, penilaian risikonya. Oke, apa sih isinya? Itu pengkajian akar masalah dan tindakan pencegahannya bagaimana. Nanti dianalisis kira-kira kalau dari personilnya risiko yang muncul itu apa saja. Terus kalau dari metodenya tuh apa saja sih risiko-risiko yang bisa muncul. Kemudian kalau dari segi lingkungan apa saja risiko yang bisa muncul yang nantinya pasti akan mempengaruhi eh, produknya, prosesnya. Kemudian kalau dari segi material tuh risiko yang muncul apa aja dari segi mesin. Oke, setelah identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, nanti harus ada tindakan korektif, tindakan perbaikannya. Bagaimana tindakan-tindakan yang diperlukan supaya risiko yang muncul itu bisa diminimalkan. Terus selain ada tindakan korektif, tindakan perbaikan, ada juga tindakan pencegahan supaya kalau bisa risiko tersebut tidak muncul. Apa saja tindakan preventifnya? Jadi nanti dianalisis tindakan-tindakan korektif, kemudian tindakan preventif yang perlu dilakukan. Kemudian nanti ada analisis risiko terhadap produk. Oke, kemudian tujuan penyimpanan sampel, sampel untuk pengujian, kemudian spesimen produk jadinya. Jadi ada sampel untuk pengujian itu ngambil sampel pembanding. Ini disimpannya itu untuk dianalisis di laboratorium. Tersedia laboratorium yang mempunyai metode analisis yang sudah divalidasi.
Kalau sampel pembanding itu sampel eh, berbeda dengan sampel petinggal. Kalau sampel petinggal nih jadi ngambil produk yang udah mau dipasarkan. Jadi disimpan sesuai dengan suhu penyimpanan yang sesuai untuk membuktikan kalau misalnya suatu saat ada komplain dari pasaran, kalau misalnya si produknya itu ada masalah, dicek sampel petinggalnya. Apakah sampel petinggal itu masih dalam kondisi baik, masih memenuhi semua kriteria persyaratan, ataukah sampel petinggalnya memang sudah rusak? Kalau misalnya sampel petinggalnya ternyata dicek sudah rusak, berarti kesalahan tersebut berasal dari industri farmasinya. Kalau misalnya batas kadaluarsanya masih belum terlewati. Kalau misalnya sampel petinggalnya masih dalam kondisi baik, berarti kesalahannya itu bukan di industrinya. Bisa saja kesalahan itu muncul eh, yang menyebabkan kerusakan terhadap mutu produk itu terjadi pada saat distribusi ataupun disebabkan oleh faktor yang lain. Oke, sampel petinggal itu sebagai riwayat untuk batch produk. eh, Kemudian sampel petinggal itu tidak akan di apa ya, tidak akan cuma dicek aja kondisinya, tapi dia bakal dianalisis ketika ada keluhan atau keraguan terhadap mutu produk tertentu karena ada komplain atau klaim dari eh, dari pengaduan tertentu, misalnya dari aduan dari masyarakat bisa, kemudian juga bisa dari eh, aduan dari distributor. Oke, sampel petinggal itu sampel dikemas dalam kemasan primer atau kemasan yang sama dengan yang akan dipasarkan. Kemudian sampel petinggal itu eh, biasanya berapa lama sih disimpan? Dia itu disimpan sampai udah 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa itu terlewat. Jadi kalau misalnya kalau misalnya si produknya itu kadaluarsanya sampai tahun 2025 misalnya, si sampel petinggalnya itu tetap tersimpan sampai 2026. Kemudian kalau misalnya satu batch produksi tersebut dikemas dalam 2 atau lebih kegiatan pengemasan yang berbeda, nanti sampel petinggalnya itu harus mewakili tiap kegiatan pengemasan. Jadi eh, pengemasan pertama itu ada juga sampel petinggalnya, pengemasan yang kedua itu juga ada diambil sampel petinggalnya. Kemudian berapa banyak sih sampel petinggal yang diambil, jumlah samplingnya itu minimal 2 kali analisis lengkap sesuai dengan izin edar. Jadi jumlahnya itu harus minimal 2 kali lipat untuk analisis lengkap. Kemudian eh, oke, maaf ya tadi diganggu anak ibu. Berikutnya sampel petinggal kontrak tertulis bila pemegang izin edar berbeda dengan industri farmasi yang bertanggung jawab untuk pelulusannya.
bila pembuatan atau pelulusan batch dilakukan di lokasi berbeda. Jadi ini kalau misalnya eh, yang memproduksi produknya itu beda. Jadi kayak misalnya eh, kayak ada buat suatu produk, dia itu di, dibuat perjanjian terus diproduksi oleh perusahaan tertentu tapi atas nama industri farmasi tertentu. Itu sampel petinggalnya juga harus ada kontrak tertulisnya. Ataupun misalnya pembuatan atau pelulusan batch-nya dilakukan di lokasi berbeda dari tempat industri farmasi tertentu, kan biasanya ada industri kontrak tertulis bagaimana untuk penyimpanan sampel petinggalnya. Jadi pengaturan untuk mengambil sampel pembanding dan sampel petinggal terkait harus dijelaskan di kontrak tertulisnya. Oke, kemudian untuk produk impor, bagaimana sampel petinggalnya? Bila kemasan sekunder dibuka, misalnya produk impor tersebut diganti dusnya, brosurnya, hendaklah diambil satu sampel petinggal tiap proses pengemasan karena ada risiko campur baur selama proses pengemasan. Jadi kayak ada industri farmasi yang dia impor produk nanti dikemas ulang, maka sampel petinggalnya itu diambil tiap proses pengemasan. Kemudian sangat penting untuk dapat mengetahui dengan cepat siapa yang bertanggung jawab bila terjadi campur baur karena campur baur pada prosesnya maksudnya. Pabrik pembuatkah yang salah atau pabrik pengemas ulangnya? Karena akan mempengaruhi luaran berapa banyak penarikan kembali produknya. Apakah kalau ada komplain terhadap produk tersebut, eh, batch yang mana yang ditarik itu dapat diketahui. Oke, sampel petinggalnya gimana bila industri farmasinya ditutup? Industri farmasi harus mempersiapkan secara rinci untuk melakukan transfer sampel pembanding dan sampel petinggal dan dokumen BPOM lain yang relevan ke lokasi penyimpanan yang ditunjuk. Penyimpanan memadai dan apabila diperlukan sampel dapat diakses dan dianalisis. Kalau misalnya industri farmasinya tutup, tapi kan bisa saja produknya itu masih ada di pasaran, di mana produknya belum terlewati ke batas kadaluarsanya, jadi sampel petinggalnya itu juga tetap harus dijaga. Bila tidak mampu melakukan pengaturan yang diperlukan, bisa didelegasikan ke industri lain. Pemegang izin edar yang bertanggung jawab terhadap pendelegasiannya dan pemberian semua informasi yang diperlukan kepada Badan POM. Kemudian pemegang izin edar harus berkonsultasi dengan OPO ini. Kalau OPO ini kurang paham juga sih apa OPO tiap negara di mana batch yang belum kadaluarsa tersebut dipasarkan. Ini kayaknya kayak OPO ini kalau yang impor-impor gitu deh. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasi. Dokumentasi yang baik merupakan bagian esensial dari sistem pemastian mutu, merupakan kunci untuk pemenuhan persyaratan CPOB. Dokumentasi dapat dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk media berbasis kertas, elektronik, ataupun fotografi. Tujuan utama sistem dokumentasi yang dimanfaatkan haruslah membangun, mengendalikan, dan memantau semua kegiatan atau mencatat semua kegiatan secara langsung dan tidak langsung yang dapat berdampak pada semua aspek kualitas obat. Ada dua jenis dokumen utama yang digunakan untuk mengelola dan untuk mencatat pemenuhan CPOB, baik itu prosedur, catatan, atau laporan. Oke, apa aja sih dokumen CPOB yang diperlukan, dokumentasi CPOB yang diperlukan berdasarkan jenisnya. Jadi ada dokumen induk industri farmasi, dokumen yang menjelaskan tentang aktivitas terkait CPOB. Kemudian ada
jenis instruksi, petunjuk, atau persyaratan. Jadi spesifikasinya. Kalau spesifikasi itu menguraikan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi produk atau bahan yang digunakan atau diperoleh selama pembuatan. Dokumen spesifikasi, jadi ada uraian spesifikasinya. Kemudian ada tentang prosedur, memberi petunjuk. Jadi dokumen tentang prosedur itu kayak protap atau prosedur tetap, memberikan petunjuk cara pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Kemudian ada juga yang bentuknya protokol. Kalau protokol itu memberikan instruksi untuk melakukan atau mencatat kegiatan tertentu. Misalnya kegiatan kualifikasi, validasi, dan uji stabilitas. Kemudian ada perjanjian teknis. Kesepakatan ini, kalau dokumen perjanjian teknis ini kesepakatan antara pemberi kontrak dan penerima kontrak untuk kegiatan alidaya. Kemudian ada dokumen yang bentuknya catatan atau laporan. Kalau yang bentuknya catatan itu menyajikan bukti dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuktikan pematuhan terhadap instruksi, misalnya kegiatan, kejadian, investigasi, kemudian riwayat setiap batch, termasuk distribusinya. Catatan meliputi data mentah yang digunakan untuk catatan lainnya. Bisa juga catatannya berupa catatan elektronik. Kemudian selain catatan ada yang namanya sertifikat analisis, berisi ringkasan hasil pengujian sampel produk atau bahan, termasuk evaluasi untuk memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan maksudnya. Kemudian selain ada catatan, sertifikat analisis, ada juga dokumen laporan. Kalau dokumen laporan itu mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tertentu, misalnya laporan produksi. Kemudian selain mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tertentu, bisa juga pelaksanaan proyek, terus ada hasilnya, kesimpulan dari kegiatan tersebut, rekomendasi. Kemudian pada saat pembuatan dan pengendalian dokumen, dokumen hendaklah didesain, disiapkan, dikaji, dan didiskusikan dengan hati-hati. Kemudian dokumen yang berisi prosedur atau instruksi hendaknya disetujui terlebih dahulu, ditandatangani, dan diberi label oleh personil yang ditetapkan dan diberi kewenangan. Kemudian dokumen yang berisi instruksi hendaknya disajikan dengan rapi dan mudah dicek. Kemudian dokumen dalam sistem mutu industri farmasi hendaknya dikaji secara berkala dan dijaga agar tetap mutakhir. Kemudian dokumen tidak boleh ditulis tangan. Kemudian biasanya disimpan di ruangan khusus. Oke, cara dokumentasi yang baik. Pencatatan yang dilakukan dengan tangan. Tadi kan sebenarnya nggak boleh dengan catatan tangan ya, tapi ada beberapa tertentu tuh yang pakai catatan tangan. Kalau pakai catatan tangan hendaknya jelas dan bisa terbaca dan tidak mudah terhapus. Ini biasanya kalau yang pakai catatan tangan itu kayak dokumen yang produksi biasanya ada tuh yang pakai catatan tangan, tapi sebagian aja. Untuk bagian-bagian tertentu aja itu harus dipastikan catatan dengan tulisan tangan itu bisa terbaca, tulisannya nggak terhapus, harus jelas. Kemudian semua perubahan yang dilakukan terhadap pencatatan pada dokumen hendaknya ditandatangani dan diberi tanggal. Kemudian catatan hendaklah dibuat atau dilengkapi pada saat kegiatan dilakukan sedemikian rupa. Maksudnya kalau ada yang diperlukan di proses tertentu, harus ada yang misalnya ada penyimpangan hasil, itu juga harus dicatat. Semuanya tuh harus dicatat sesuai dengan yang dipersyaratkan juga. Kemudian penyimpanan dokumen. Jadi kalau dokumen industri itu, terutama catatan batch-nya itu harus disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa.
Jadi kalau produknya kadaluarsanya tahun 2025, maka catatan batch-nya harus disimpan sampai tahun 2026. Kemudian eh, atau ada juga aturannya 5 tahun setelah diluluskan batch-nya. Tapi dipilih yang mana yang lebih lama. Misalnya kadaluarsa obatnya itu 3 tahun. Berarti kan ditambah 1 tahun melewati kadaluarsa berarti kan 4 tahun tuh catatan batch-nya disimpan. Tapi bisa saja disimpan sampai 5 tahun. Intinya dicari yang lebih lama penyimpanannya. Atau kalau misalnya nih, yang ini kan dipersyaratkan 5 tahun setelah batch-nya diluluskan oleh pemastian mutu. Tapi kalau misalnya kadaluarsa obatnya sampai 5 tahun, maka kan ditambah 1 tahun tuh jadi 6 tahun setelah terlewatkan 1 tahun kadaluarsanya. Berarti kita pilih catatan batch-nya disimpan sampai 6 tahun. Jadi dipilih yang mana yang lebih lama. Kemudian catatan batch obat untuk uji klinis harus disimpan paling sedikitnya 5 tahun setelah uji klinis itu selesai. Jadi kan ada catatan batch, ada juga catatan batch obat uji. Jadi kan sebelum obat itu dipasarkan kan obatnya diuji klinis terlebih dahulu. Ada uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu dokumen catatan batch untuk uji klinis itu juga harus disimpan paling sedikit 5 tahun setelah uji itu selesai. Oke, kemudian penyimpanan dokumen untuk penyimpanan dokumen lain selain yang catatan batch, dokumen tentang eh, apa ya tadi catatan batch untuk uji klinik. Jadi dokumen-dokumen lain itu periode penyimpanannya tergantung dari jenisnya juga. Kalau dokumen kritis termasuk data mentah misalnya berhubungan dengan validasi atau stabilitas yang mendukung informasi dalam persetujuan izin edar hendaknya disimpan selama izin itu masih berlaku. Kemudian kemudian dokumen produksi induk. Kalau dokumen produksi induk itu apa saja sih cakupannya? Ada nama, bentuk sediaan, kekuatan, deskripsi produk, nama penyusunnya, kemudian nama pemeriksaannya, kemudian informasi apa ya saja yang ada di bagian dokumen produksi induk itu informasi bersifat umum, menguraikan dengan jenis bahan pengemas primer, kemudian nanti ada data tentang komposisi atau formula produk, kemudian data lengkap tentang bahan awalnya, kemudian spesifikasi bahan awal, daftar lengkap bahan pengemasnya, spesifikasi bahan pengemasnya, prosedur pengolahannya, pembuatan obatnya bagaimana, prosedur pengemasannya, daftar alat yang digunakan untuk pengolahan atau pembuatan produk, daftar alat yang digunakan untuk pengemasan, kemudian pengawasan selama proses pengolahan itu apa saja, pengawasan selama proses pengemasan apa saja, masa edar ataupun masa simpannya. Itu isi dokumen produksi induk. Kemudian ada juga dokumen formula pembuatan atau prosedur produksi. Kalau dokumen prosedur produksi itu isinya nama produk dengan kode produk yang merujuk pada spesifikasinya, kemudian deskripsi bentuk sediaan, kekuatan, dan ukuran batch-nya. Jadi untuk satu kali produksi itu berapa banyak ada dijelaskan. Kemudian daftar semua bahan yang digunakan, deskripsi masing-masing jumlahnya, komposisinya berapa banyak untuk satu kali produksi atau satu batch, termasuk pencantuman bahan yang hilang selama proses,
Kemudian pernyataan mengenai hasil akhir yang diharapkan, batas penerimaan untuk hasil pengujiannya. Kemudian ada dokumen prosedur. Apa sih isi dokumen prosedur pengolahan induk? Yang pertama, pernyataan mengenai lokasi pengolahan sama peralatan utama yang digunakan. Jadi kan ini dokumen prosedur pembuatan ya. Jadi lokasinya di mana, peralatan yang digunakan apa saja, metode atau rujukan metode yang digunakan untuk mempersiapkan peralatan kritis, misalnya pembersihan, perakitan, kalibrasi, sterilisasi itu harus ada. Kemudian memeriksa bahwa peralatan dan tempat kerja bersih dari produk, dokumen atau bahan sebelumnya yang tidak diperlukan. Kemudian ada instruksi rinci tentang proses, misalnya pemeriksaan bahan, penanganan, kemudian urutan penambahan bahannya, urutan nyampur-nyampur bahannya itu harus dijelaskan, sama parameter pengolahan kritisnya. Misalnya dia harus dipanaskan di suhu berapa, waktunya berapa lama, itu juga dijelaskan secara detail di dokumen prosedur pengolahan. Kemudian instruksi untuk semua pengawasan selama proses dengan batas penerimaannya juga harus jelas tertuang di dokumen prosedur pengolahan. Syarat penyimpangan produk ruahan termasuk wadah, label, dan kondisi penyimpanan yang diperlukan. Semua tindakan khusus yang harus diperhatikan. Oke, ini dokumen prosedur pengemasan. Tadi sebelumnya itu dokumen prosedur pengolahan, maksudnya pembuatan. Ini dokumen prosedur pengemasan. Kalau dokumen prosedur pengemasan itu yang tercakup di dalamnya apa saja? Yang pertama nama produk, nomor batch, kemudian deskripsi bentuk sediaan dan kekuatan, ukuran kemasan, dinyatakan dalam jumlah, berat, dan volume dalam wadah akhir. Kemudian daftar lengkap semua bahan pengemas yang diperlukan, termasuk jumlah, ukuran, dan jenisnya. Kemudian spesifikasi tiap bahan pengemas. Berikutnya, bila diperlukan contoh atau reproduksi dari bahan pengemas cetak yang relevan dan spesimen yang menunjukkan tempat untuk mencetak nomor batch dan tanggal kadaluarsanya. Kemudian memeriksa bahwa peralatan dan area kerja dari produk, dokumen, dan bahan sebelumnya dalam rencana pengemasan. Kemudian tindakan pencegahan khusus yang diperhatikan, termasuk pemeriksaan secara cermat area dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan. Kemudian deskripsi kegiatan pengemasannya apa saja. Kemudian pengawasan selama prosesnya apa saja. Kemudian ada dokumen catatan pengolahan batch. Ini sekedar tahu aja sih, nggak bakal sampai ditanyakan waktu ujian ya, karena ini juga materinya banyak sekali. Ini cuma apa tuh, kasih gambaran aja, tapi nggak akan keluar di ujian untuk materi dokumen, itu nggak akan keluar. Kalau dokumen catatan pengolahan batch itu isinya apa aja? Nama, nomor batch produk, tanggal dan waktu dari tahap eh, antara sampai penyelesaian pengolahan. Kemudian ada identifikasi para operatornya, nomor batch, kemudian nomor kontrol analisis, jumlah nyata tiap bahan yang ditimbang dan diukur. Kemudian semua kegiatan pengolahan dan kejadian, peralatan yang digunakan apa saja dicatat, catatan pengawasan selama proses dan para personil yang melaksanakan, hasil produk yang diperoleh, kemudian catatan mengenai masalah khusus termasuk tanda tangan untuk tiap penyimpangan dari formula, tanda tangan pengesahannya kalau ada penyimpangan. Kemudian
persetujuan oleh personil yang bertanggung jawab terhadap proses pengolahan. Kemudian ada juga dokumen catatan pengemasan batch. Kalau dokumen catatan pengemasan batch itu isinya nama, nomor batch, tanggal waktu pengemasannya, identifikasi para operator yang melakukan langkah pengemasan, kemudian catatan pemeriksaan terhadap identitas sama konformitas dengan prosedur. Jadi catatan pemeriksaannya lah pada saat ngelakuin prosedur pengemasan. Kemudian rincian kegiatannya. Kemudian apabila dimungkinkan sampel bahan pengemas cetak yang digunakan itu juga ada catatan. Kemudian dokumen penerimaan. Jadi kalau misalnya nih ada nerima bahan awal, bahan baku, bahan pengemas primer ataupun bahan pengemas sekunder atau bahan pengemas cetak, itu kan kita kalau di industri farmasi pada saat menerimanya itu ada dokumen penerimaan. Jadi dokumen penerimaan itu harus berisi apa aja? Yang pertama nama bahannya, wadahnya disimpan dalam wadah apa, kemudian kode tanggal penerimaan, nama pemasoknya, nama pabrik pembuatnya, terus nomor batch atau nomor referen pabrik pembuatnya, jumlah total, jumlah wadah yang diterima berapa banyak, nomor batch yang diberikan setelah penerimaan, nomor kode yang diberikan dari industri, kemudian komentar yang relevan, komentar terhadap produknya. Kemudian ada dokumen pengambilan sampel. Kalau dokumen pengambilan sampel itu hendaknya prosedur tertulis untuk pengambilan sampelnya, metodenya pakai metode apa, alat yang digunakan, jumlah yang diambil. Terus ada dokumen pengujian. Kalau dokumen pengujian itu isinya harus tersedia prosedur tertulis untuk pengujian bahan atau produk yang akan diuji. Metodenya dijelaskan, alatnya, kemudian hasil pengujiannya juga dilampirkan. Terus ada dokumen apa lagi, yaitu dokumen pembersihan dan sanitasi. Kalau dokumen pembersihan dan sanitasi itu mencakup apa aja? Penanggung jawab untuk pembersihan alat, jadwalnya, kemudian deskripsi lengkap tentang metode pembersihan, bahan pembersihan yang digunakan, instruksi pembongkaran dan pemasangan peralatan yang akan dibersihkan, kemudian instruksi untuk menghilangkan atau meniadakan identitas batch sebelumnya, instruksi untuk melindungi alat yang sudah dibersihkan, bagaimana sih kalau udah dibersihkan nih supaya nggak terkontaminasi lagi, bagaimana cara ininya perlindungan alatnya, ditutup kah atau gimana kah. Terus pemeriksaan kebersihan alat sebelum digunakan itu juga harus dijelaskan. Kemudian menetapkan jangka waktu maksimum yang sesuai untuk pelaksanaan pembersihan alatnya. Oke, materinya ini sudah. Terakhir materinya yang disampaikan tadi sampel petinggal sama materi dokumen itu nggak masuk di ujian. Kalau ini tentang keluhan, penanganan keluhan. Berikan nggak ya ntar? Oke, ini sekadar informasi aja sih. Kalau penanganan keluhan itu keluhan adalah suatu pengaduan dari pelanggan konsumen terhadap kualitas, kuantitas, atau khasiat serta keamanan. Keluhan itu bisa dari dalam industri farmasi itu sendiri atau dari luar industri farmasi. Kalau dari luar industri farmasi itu bisa dari pasiennya mengeluh terhadap produk obatnya, bisa dari dokter, para medis, klinik, rumah sakit, apotik atau distributor, ataupun BPOM.
Kalau keluhan dari dalam industri itu bisa dari bagian produksi, bagian pengawas mutu, gudang, atau pemasaran. Oke, kalau ada keluhan, harus dijelaskan eh, siapa yang mengajukan keluhan, terus ada prosedur tertulisnya, ada dokumentasinya juga. Yang personil, personil yang bertanggung jawab atau mampu memutuskan tindakan yang perlu diambil. Biasanya kalau keluhan tuh yang menangani itu kepala bagian pemastian mutu atau personil lain yang sudah mendapatkan pelatihan. Terus keluhannya, jenis laporan atau keluhannya itu bisa dua hal. Bisa perubahan mutu, kerusakan mutu teknis, misalnya sediaannya itu keadaan fisiknya udah berubah, atau perubahan keadaan kimiawi atau biologis, atau muncul reaksi yang merugikan seperti adanya reaksi alergi, reaksi toksik, reaksi fatal, atau reaksi yang lain. Atau juga keluhannya itu bentuknya terhadap efek terapeutiknya. Misalnya dikatakan atau dinyatakan produknya tidak berkhasiat atau respon klinisnya rendah disebabkan dosis terapinya tidak tepat. Oke. Terhadap keluhan itu akan dilakukan suatu penyelidikan dan evaluasi, di mana ada prosedur tertulis yang merincikan penyelidikan dan evaluasi serta tindak lanjut yang sesuai terhadap keluhan tersebut. Jadi penyelidikan dan evaluasi ini akan terkait apakah nanti produknya ditarik atau tidak. Kalau prosedur penanganan keluhan, pertama, mengkaji seluruh informasi mengenai laporan atau keluhan yang masuk, kemudian inspeksi atau pengujian sampel obat bila pengujian sampel petinggal dari batch yang sama. Jadi dicek dulu sampel petinggalnya, apakah sampel petinggalnya masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian dikaji semua data dan dokumen. Jadi dicek lagi dokumen terkait. Eh, jadi kalau ada keluhan itu dicek, yang dikeluhkan itu nama obatnya apa, nomor batch-nya berapa, nanti dicek sampel petinggalnya, sama dicek dokumen-dokumen terkait catatan batch yang obat yang dikeluhkan tersebut. Selain dicek catatan batch-nya, dicek juga catatan distribusinya, kemudian laporan pengujian dari produk tersebut, itu dicek kembali. Oke, kemudian penanganan keluhan laporan suatu produk itu harus didokumentasikan, dilaporkan kepada pihak manajemen terkait. Oke, tindak lanjut penanganan keluhan. Pertama, tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Penarikan kembali satu batch atau seluruh produk itu tergantung hasil analisisnya. Apakah yang bermasalah itu cuma satu batch? Kalau terbukti bermasalah satu batch, maka satu batch itu harus ditarik. Atau banyak batch-batch yang lain juga. Kemudian tindakan lanjutan lainnya. Kalau misalnya memang ternyata dicek sampel petinggalnya itu memang rusak, berarti kan itu kesalahannya di industri farmasi. Berarti harus ada tindak lanjutnya berupa nanti si industrinya akan memperbaiki formulanya dengan melakukan perubahan formula atau melakukan perubahan prosedur pembuatan atau melakukan perubahan bahan pengemas atau perubahan kondisi penyimpanan atau juga bisa penghentian distribusi produknya, di stop produksi sama distribusi produknya, dicek dulu kesalahannya perlu diperbaiki di mana. Ini contoh bentuk laporan keluhan mutu produk. Oke, ini contoh laporan keluhan mutu teknis produk, nama produknya, kemudian nomor batch-nya, kemudian keluhannya apa, bungkusnya kah, labelnya kah,
atau apanya yang dipermasalahkan, yang dikeluhkan rusak atau apa yang tidak sesuai. Atau misalnya ternyata ada perubahan, dilihat kok produk ini lebih encer, atau ada keruh, ada bocor, ada berubah warna, atau ada tumbuh jamur. Itu dituliskan laporannya. Kalau ini bentuk lapor, bentar. Kelihatan nggak sih di layar? Nah, kelihatan nggak contoh laporan keluhan reaksi obat merugikan? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Kalau laporan keluhan obat reaksi yang merugikan itu bentuknya itu seperti yang tertera ya di situ. Ada nama pasiennya, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kemudian reaksinya yang muncul apa. Tanda-tanda gejalanya, terus habis itu hasilnya apakah setelah mengalami reaksi obat yang merugikan tuh si pasiennya tuh bisa disembuhkan, kemudian atau ada reaksi-reaksi yang lain itu dijelaskan juga. Kemudian ini protap penanganan keluhan produk, jadi ada dibuat juga protap penanganan keluhannya. Ini bentuk dokumennya, nama perusahaan, kemudian penanganan keluhannya itu di departemen apa, seksi apa, terus disusun oleh siapa, diperiksa dan disetujui oleh siapa. Jadi ini ada ininya, ada dokumennya. Pertama dijelaskan tujuan, ruang lingkup, tanggung jawabnya, eh, kemudian bahan, alat, prosedurnya. Kalau yang berikutnya ini laporan hasil evaluasi keluhan produk, nama produknya, bentuk sediaan, nomor izin edar, asal keluhan, kemudian nomor batch, tanggal kadaluarsanya, terus nanti diisi sama kisinya. Ini laporan tahunan keluhan terhadap obat yang masuk. Oke, penarikan kembali produk jadi. Jadi penarikan kembali suatu produk jadi adalah suatu proses penarikan dari satu batch atau beberapa batch atau seluruh batchnya dari rantai distribusi karena keputusan bahwa produknya tidak layak lagi untuk diedarkan. Misalnya kayak yang kemarin ada produk yang mengandung bahan yang mengandung babi gitu kan. Dicek apakah seluruh batch-nya atau hanya beberapa batch yang terkontaminasi, itu nanti ditarik kembali semuanya. Yang tugasnya narik itu si industri farmasinya, narik produknya dari peredaran. Oke, penarikan kembali itu dasar penarikannya itu misal tidak memenuhi syarat mutu lagi atau ada efek samping, ya harus diambil ditarik kembali produknya. Penarikan produknya bisa satu batch saja yang bermasalah, ya udah satu batch itu aja yang ditarik, atau ditandai apa tuh yang nggak memenuhi syarat tadi itu batch berapa aja bisa ditarik nomor batch tertentu, atau ternyata seluruh produknya yang bermasalah maka harus semua produknya ditarik dari pasaran. Tindak lanjutnya nanti dilakukan dianalisis, nanti dilakukan juga penghentian pembuatan satu jenis produk yang bermasalah tadi, dilihat akar permasalahannya seperti apa. Oke, keputusan penarikan. Penarikan itu bisa dipakarsai oleh produsen itu sendiri atau memang diinstruksikan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Contohnya BPOM-nya menyatakan kalau produknya bermasalah harus ditarik. Kemudian tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan penarikan? Apoteker penanggung jawab sama pimpinan perusahaan.
Kemudian produk yang ditarik bisa satu batch, beberapa batch, atau seluruh produk. Keputusan tindak lanjutnya pastinya kalau ada masalah, kalau yang bermasalah itu dalam jumlah yang banyak, batch-nya banyak, atau seluruh produk yang bermasalah, berarti harus dihentikan dulu pembuatan obatnya. Oke, penarikan kembali itu harus sesegera mungkin, kemudian dihentikan peredaran obatnya, kemudian penarikan kembali itu biasanya lihat tingkatnya itu dari yang disampaikan konsumen. Reaksinya besar nggak terhadap kesehatan? Kalau misalnya eh, reaksinya besar gitu, efeknya besar itu harus cepat ditarik. Kemudian sistem dokumentasinya, adanya dokumentasi dan protap penarikan kembali sama catatan pelaporan. Oke, catatan distribusi harus tersedia untuk digunakan personil berisikan informasi lengkap mengenai distributor atau pelanggan yang dipasok secara langsung. Jadi kan si produk ini kan udah diedarkan, udah didistribusikan ke berbagai tempat. Terus ternyata produknya itu mesti ditarik kembali karena ada masalah, maka eh, bagaimana menelusuri produk-produk yang udah diedarkan ini? Biasanya melewati distributor-distributor. Jadi kan untuk distributor-distributor kan tuh kan dia punya catatan eh, obatnya ini dibeli apotek mana saja. Nanti ditelusuri catatan-catatan distribusinya itu. Nanti dicek alamatnya, terus nomor teleponnya, ini nomor batch-nya, ini nomor batch berapa aja, jumlah yang dikirim berapa banyak. Jadi misalnya yang ditarik satu batch aja, nanti ditelusuri batch tersebut tuh udah didistribusikan ke rumah sakit mana, ke apotek mana, nanti ditariklah produk tersebut. Makanya catatan distribusi itu sangat penting. Oke, produk yang ditarik kembali itu nanti diambil oleh industri farmasinya, diberi identitas, disimpan di daerah terpisah di area yang aman. Oke, ini ada contoh protap penarikan kembali produk. Kemudian ini yang bentuk catatan penarikan kembali. Oke, ntar materinya dimasukin dulu. Oke, semua materinya udah dimasukin. Oh, kajian resikonya belum. Oke, terus di gisinya Google Classroom-nya juga ada diperlihatkan contoh foto-foto dokumennya. Ini contoh dokumentasi packaging materialnya. Untuk packaging ada juga dokumentasi manufakturnya.
Jadi misalnya ada dijelasin prosedur pengolahannya, berapa yang ditimbang dan sebagainya, siapa yang menyusun, diperiksa, disetujui oleh siapa. Ini bentuk-bentuk contoh dokumen-dokumennya. Pakai alat apa, ya dijelasin rinci di situ. Terus ada juga eh, spesifikasi mutunya, hasil uji pengujiannya. Terus ini hasil pengujian ketebalan dan kekerasan. Ini tentang packaging proses, dokumentasi packaging proses, misalnya ruang strip, apa tuh packagingnya, buat stripnya itu bersihkannya, operatornya, sebagainya. Terus nanti ada penjelasan prosesnya, penjelasan tentang prosedur strip tabletnya, suhu rollernya berapa, terus habis itu prosedur yang lain-lainnya yang melakukan IPC siapa Arabnya itu bisa dilihat. Kemudian ini persetujuan hasil produksi, ini batch recordnya ya, batch processing recordnya, ini contoh dokumennya. Pasti nanti ada disetujui oleh apoteker penanggung jawab produksi, kemudian ada apoteker penanggung jawab pengawasan mutu. Ini tentang raw materialnya, dokumen raw materialnya. Di situ ada bahan aktif, bahan tambahannya yang digunakan apa saja, jumlahnya berapa banyak. Nanti ada ininya, siapa yang menyusun, terus diperiksa, disetujui, siapa yang mengetahui, dikeluarkan ini bentuk-bentuk dokumennya. Uh, Terus ini ada juga dokumen bentuk protap metode analisis. Misalnya ini dokumen tentang penetapan kadar zat aktif dalam berlicot cream. Jadi metode analisisnya pakai HPLC, dijelasin di situ fase geraknya apa saja, kemudian metode pembuatan larutan baku, pembuatan larutan sampelnya bagaimana, sistem kromatografinya, laju alirnya berapa, tekanannya, kemudian berapa volume yang diinjeksikan, kolomnya dan sebagainya. Ini contoh bentuk dokumen uh, metode analisis. Jadi semua dokumen ini kalau yang kemarin ini protap sanitasi. Banyak sih bentuk-bentuk dokumennya, tapi agak susah sih kita dapetinnya. Ini contoh yang ada di itu sih di internet. Oke. Materinya udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Materi pertemuan keempat sudah selesai. Silakan ada. Kalau yang farmasi industri terapan itu tanggal 9 Maret, Bu. 9 Maret ya, berarti materi Ibu belum selesai. Masih ada satu pertemuan mau bahas. Tapi sebenarnya secara umum sih materi Ibu udah selesai nih sampai 4 pertemuan aja. Kan Ibu 4 pertemuan, Bu Betty 4, Pak Andi 4, sama yang dari praktisi juga 4. Cuman Bu sebenarnya ada mau nambah satu pertemuan itu untuk ngebahas soal-soal CBT yang terkait industri sama itu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ujiannya di tanggal selain tanggal ujian juga boleh di lain waktunya. Nggak mesti di jadwal ujian sih. Kalau Bu Betty udah ujian belum? Atau Bu Betty bilang ujiannya di tanggal UTS-nya? Bu Betty sudah, Bu. Sudah ujian, Bu. Oh, udah ujian. Tergantung kalian sih, nanti kalian tentuin aja maunya bagaimana. Apa mau ujian dulu di sesuai tanggalnya atau mau ujian di tanggal lain juga boleh. Tapi kita masih ada satu pertemuan ya untuk ngebahas soalnya. Iya, Bu. Kalaupun Nanti. gini,
kalaupun misalnya tanggal 9 ya itu. Kalian enaknya mau ujiannya tanggal berapa? Kalau dari kalian pribadi boleh kalian diskusikan deh mau ujiannya tanggal berapa, nanti diinfokan ke ibu. Oke, sambil ini silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada kah pertanyaannya? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, Ibu jam 9 ada nguji. Ibu tutup aja ya kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada misalnya mau ditanyakan bisa nanti kita bahas di pertemuan kelima. Karena Ibu ngujinya jam 9 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Nanti jam 9:10 ada keluar kuis latihan soal. Untuk pertemuan keempat, silakan dikerjakan. Ntar Ibu cek dulu batas waktu pengerjaannya sampai jam berapa. Sampai jam 2. Jadi ngerjain soalnya kalau bisa jangan sampai lewat jam 2 ya, karena batas ngerjain soal latihan kuisnya itu sampai jam 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen sama ngerjain soal kuisnya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.